Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes Pak ya, habis bangun sahur masih ngantuk, jadi bacanya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witri. Allah suka yang ganjil. Jadi masih genap ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita yang tak terhingga bilangan banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan umat sedunia yang telah membawa manusia dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah ini hari-hari ke-6 ya Ustaz ya, hari ke-6. Sudah 6, berarti sudah 6 orang yang naik di mimbar ini. Itu setelah subuh. Dan kemudian yang naik di mimbar pada saat menjelang tarawih. Bukan hampir semua, mungkin semuanya selalu akan membuka dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sebelum kamu. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat dari 183 sampai 187 ada salah satu ayat lagi yang dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia, bukan hanya orang Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu semua sudah sering kita dengar. Bahkan tadi malam pun Ustadz yang ceramah pun menyampaikan. Sekarang pertanyaan, sudahkah kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh syariat Islam? Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pada bulan Ramadan? Dalam satu hadis dikatakan, Rajab itu adalah syahrullah, wa Sya'ban syahri, kata Nabi, bulannya Nabi, wa Ramadan syahri ummati, bulan umatku. Sekarang pertanyaannya, Allah berikan kesenangan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk melipat gandakan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya cuma satu, dan ini sudah beberapa kali pernah saya sampaikan dan mohon maaf. Tanya dengan diri kita masing-masing. Dalam 24 jam, berapa jam kita buka WA? Berapa jam kita baca WA? Dan berapa jam kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tahu dan yang pasti akan mengampunkan semua dosa-dosa kita, sebagaimana disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Ya, sudah banyak semalam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan, ya, diampuni. Jadi sekarang kembali kepada kita. Hidup ini pilihan. Mana yang kita mau pilih? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia? Itu pertanyaan. Jawab dengan hati kita yang jujur. Padahal Allah sudah katakan, ad-dunya mata wa khairun mata al-mar'atus salihah. Dunia itu hanya perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah istri yang salihah. Berarti satu, sudahkah istri kita menjadi istri yang salihah? Maaf, yang senantiasa mungkin mengingatkan kita, sebentar lagi udah mau subuh, siap-siap bah ke masjid.
Ada nggak yang begitu? Kalau itulah salah satu tanda istri yang soleh. Jangan sampai, mohon maaf, apalagi yang pengantin baru, waduh sudah lagi nanggung nih katanya. Jangan. Itu bukan hal yang mudah. Ya. Salah satu ulama mengatakan puasa itu ada dua sifatnya. Yaumul badani dan yaumul nafsik. Atau ada yang dikatakan shaumul khusus wa shaumul khususul khusus. Puasa khusus dan puasa khususul khusus. Apa yaumul badani? Puasa badan. Artinya apa? Puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Kemudian apa? As-shaumun nafsik. Puasa untuk jiwa. Puasa untuk jiwa banyak. Satu, bagaimana jiwa kita ikut berpuasa? Tidak hanya badan kita. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan ada orang puasa tapi tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu namanya shaumul badani. Puasa hanya badan saja. Tubuhnya puasa, lemas, tidak makan, tidak minum, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah, semoga kita tidak menjadi umat Nabi yang seperti itu. Mencoba atau puasa khusus, itu namanya puasa. Nah, apa yang khusus? Puasa yang dilakukan oleh para nabi. Jadi sebelum Rasulullah diturunkan, diutus menjadi Rasul ya oleh Allah, sudah ada pada puasa para nabi. Yaitu puasa khususul khusus. Puasanya para nabi. Nah, kita umatnya, saya tidak tahu, tapi saya kemungkinan 99,99% umatnya sulit untuk mendapatkan puasa khususul khusus. Tapi yang bisa hanya shaumul khusus. Ya. Nah, puasa jiwa. Apa itu jiwanya? Bagaimana kita bisa berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, menahan satu mulut kita. Kita bisa menahan mata kita. Bisa kita menahan pendengaran kita. Kita bisa menahan tangan-tangan kita untuk berbuat. Dan kita bisa menahan kaki kita. Dalam Quran dikatakan banyak. Nah, kemudian bagaimana kita bisa berpuasa hati kita? Itu yang sangat sulit. Apalagi nanti menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Saya pernah bertanya kepada seorang ulama mutakhirin, kenapa ada puasa yang mulainya lebih dulu dan ada yang berikutnya? Contoh, kita puasa hari Kamis. Hari Rabu, malam Kamis kita tarawih. Betul ya Pak ya? Ada orang yang puasa hari Rabu. Ya, tarawihnya hari Selasa malam Rabu, puasa hari Rabu. Sehingga untuk yang puasanya hari Rabu, itu mengatakan hari Rabu hari pertama. Hari Kamis malam kedua. Tapi bagi yang berpuasa di hari Kamis, malam Kamis adalah malam pertama. Seterusnya begitu. Jadi ada malam yang genap, ada malam yang ganjil. Sementara ada ayat Allah yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada hari kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Makanya hampir semua yang mengaku umat Islam di seluruh penjuru dunia, 10 hari terakhir Ramadan semuanya melaksanakan iktikaf. 10 hari. Masuk masjid tidak salaman-salaman, langsung nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Utamakan. Jadi bukan salaman dulu ya Pak ya. Maaf. Begitu masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Menghormati masjid rumah Allah ini. Bukan salaman kepada tetangga kanan kiri kita. Masuk masjid, langsung langkahkan kaki kanan, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Begitu berdiri, niatkan itu. Insya Allah dapat pahalanya berlipat. Jadi sebelum kita berkomunikasi kepada makhluk Allah, dahulukan kepada Sang Khalik. Artinya kita menghargai dan menghormati. Itu kepada Allah. Jangankan kepada Sang Khalik. Kita sebagai karyawan, begitu ada bos besar lewat, mungkin nggak kita akan berlalu begitu Pak. Saya belum pernah itu. Saya pernah bekerja di swasta dan di pemerintah. Begitu ketemu bos besar, langsung menuju salaman Pak ya. Nah, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Padahal hanya manusia. Tapi kepada Allah, apakah kita lakukan itu? Pertanyaan kepada kita, apakah hati kita sudah berpuasa? Itu contoh. Ya. Kalau orang yang hubbud dunia, ya, yang sangat mencintai dunia, oh dia akan ketemu sama bos. Tidak mungkin. Apalagi kalau bosnya itu menteri atau wakil presiden. Wah, buru-buru menampakkan dirinya, daftar hadir. Kalau saya sudah hadir di sini. Itu sifat manusiawi. Dan apakah kita masih seperti itu? Pertanyaannya. Silakan tanya kepada diri masing-masing.
Kalau kita sudah masih seperti itu, ya saya tidak bisa jawab, silahkan Anda terkait bagaimana keimanan kita kepada ayat-ayat Allah dan kepada hadis Rasulullah SAW. Di sini akan saya sampaikan kenapa saya katakan begitu. Banyak, apalagi nanti di 10 terakhir yang kalau kita ini sekarang pemerintah, kalau ikut pemerintah, ya kenapa? Enak. Kalau ada kesalahan, pemerintah yang bertanggung jawab. Betul Pak? Tapi kalau kita tidak ikut pemerintah, hanya keyakinan pribadi, ya kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Maka itu saya menyarankan kepada semua yang pernah bicara saya, sebaiknya ikuti saja pemerintah. Benar salah, dia punya kuasa. Pada negara ini, ya artinya dipilih oleh rakyat. Dan rakyat sudah mempercayakan kepada pemerintah untuk mengatur baik agama atau dan lain-lain. Maka itu ikutilah saran atau pendapat pemerintah. Nah, disinilah saya katakan kita lakukan puasa sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah kita. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mungkin kuping kita sudah capek, hati kita capek, kuping kita udah panas dan ini terus kalau Ramadan kenapa sampai ini? Bukan. Kenapa? Tidak. Orang belum tentu. Peribahasa waktu kita masih sekolah SD, SR, mengatakan mengukir di waktu kecil bagaikan orang mengukir di atas batu. Tapi mengukir setelah dewasa bagaikan orang mengukir di atas air. Ada hasilnya nggak Pak? Kalau mengukir di atas batu Pak? Ada bekasnya Pak ya. Banyak prasasti-prasasti. Ini waktu sudah dibuat sejak lama. Tapi kalau mengukir di atas air, baru menulis sudah hilang lagi. Jangankan di atas air, di atas pasir di tepi pantai. Kalau kita membuat sesuatu, kena siraman ombak, hilang lagi. Hari ini kita ajak anak-anak kita wajib, ya, karena besok dikatakan, ya, Allah akan menagih janji kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami. Ya. Kalau kita sebagai suami tidak bisa mengajarkan istri dan anak-anak kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan. Sampaikan dengan cara yang baik, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sampaikan kepada istri dan anakmu dengan cara yang baik. Ya. Sehingga dia akan melaksanakan kebaikan. Jadi kalau kita sampaikan, insya Allah besok pada hari kiamat, pada saat Allah minta pertanggungjawab kepada kita, amal-amal yang kita lakukan akan bisa membantu kita untuk menjawab semua pertanyaan Allah. Semalam sudah disampaikan oleh Ustaz, Nabi sudah menjamin masuk surga para sahabat, menjamin masuk surga. Tapi adakah yang bisa menjamin tidak akan masuk neraka? Tolong tunjukkan sama saya. Siapa yang bisa menjamin seorang umat Rasulullah SAW bahwa kamu tidak akan pernah masuk neraka? Saya belum pernah dengar. Tapi Nabi menjamin para sahabat itu akan masuk surga. Andai kita dijamin, kira-kira enak gak? Enak dijamin masuk surga. Tapi ada nggak yang jamin tidak masuk neraka? Tidak tahu. Nah, pertanyaannya, hanya kita yang bisa menjaga diri kita. Ya, maka itu dalam satu ayat dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga mulutmu, jaga matamu, jaga telingamu, jaga hatimu, jaga tanganmu, dan jaga kakimu. Ya, banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan, ya, tangan, umpamanya, ya, salah satu hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyakul biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa huwa ad'aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka tegurlah melalui tanganmu. Artinya bukan tangan yang sesungguhnya, dengan kekuasaanmu, dengan power yang kamu miliki. Kalau ini salah, katakan salah. Kalau ini benar, katakan benar. Ya, jangan ada pilih yang grey, jangan ada yang abu-abu, harus yakin. Ya, nah, yakin katakan. Jadi kita cuma dua punya prinsip kalau kita mau hidup selamat. Take it or leave it. Ambil atau lepas. Jangan ragu-ragu. Nabi sudah menasihatkan, ya, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat da'ma yuriduka ila ma la yuridu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang subhat. Kata Nabi, bagaimana menghadapi yang subhat, yang haram?
Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu-ragu, kerjakan yang tidak ragu. Ini yang harus kita pegang. Yakin, jangan dengar omongan orang, mau bilang apapun. Jangan, yakin kepada ayat Allah. Ada Nabi bilang, taraktu fikum amrayn, inna maqsatum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya, maka kalian akan selamat selama-lamanya. Pegang, jangan pegang kata bos, ya, jangan pegang kata donatur, ya, pegang kata-kata Allah dan Rasulnya. Ini prinsip kita sebagai umat Islam. Kita telah baca syahadat. Ya, minimal kalau sholat wajib 5 kali, belum kalau sholat sunnah, belum kalau tarawih. Syahadat itu artinya statement, satu pernyataan kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku utamakan, tidak ada yang mulai pertama kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Keyakinan itu kita lakukan, apalagi kita sudah melaksanakan sejak akhir balik sampai umur 50 tahun. Berarti 40 tahun. 40 tahun kita membuat statement kepada Allah. Hitung berapa kali, Pak? Kalau kita punya sahabat, punya teman, ya, punya janji 20 kali nggak pernah ditepati, kira-kira kita akan mengatakan apa, Pak? Yang saya tahu biasa teman-teman, munafik lo bisa cuma ngomong aja, tidak mengerjakan apa yang kau katakan. Betul, Pak? Itu yang akan dikatakan. Berani nggak kita mengatakan kepada diri kita, munafik diri kita, kalau kita tidak melakukan statement yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apapun kata orang, abaikan semua. Saya hanya yakin kepada Allah dan Rasulnya. Orang mau bilang apa, istilah anak muda, Pak, jurusan EG, emang gue pikir pendapat lo, gue nggak peduli pendapat lo kata apa. Lo mau dokter, mau profesor, lo mau jenderal kayak apa. Kalau Allah sama Nabi bilang begini, begini sudah. Itu tandanya kita bisa menentukan. Di situ akan teruji keimanan kita. Harus yakin tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin, katakan, ambil, take it, leave it. Kalau nggak percaya, sudah tinggalkan. Masa bodoh. Jangan takut baru dipecat sama perusahaan. Saya sudah alami itu semua dalam perjalanan hidup ini selama kurang lebih 68 tahun lebih. Ya. Kalau itu kerja, saya kerja hampir 10 tahun. Ya. Pada saat saya ambil keputusan itu, semua tidak ada yang mengatakan baik. Ya. Semua hampir, bukan hampir, di atas 99% mengatakan Imat ini tolol, bodoh, goblok. Sudah jadi GM, punya authority sejabodetabek Banten, tapi kok malah mengajukan pengunduran diri, minta pensiun dini. Pada saat itu usia saya 44 tahun. Sekarang sudah hampir 25 tahun lebih. Apa ini? Artinya apa? Tidak punya penghasilan. Bodoh benar. Oh, anak saya masih ada di pondok. Tidak bisa. Tapi saya yakin kepada Allah. Siapa yang membela Allah, siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah pasti akan menolongnya. Wa may yakhsha illallah. Jangan kau takut kepada siapapun. Jangan gentar. Allah pasti akan membantumu. Alhamdulillah, anak saya selesai semua kuliah. Kalau hitung pakai kepala, pakai hati, pakai rasio, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak sampai sarjana? 8 anak saya. Allah kasih 8, alhamdulillah hidup 6. Dan alhamdulillah sekarang semuanya selesai, tinggal yang nomor 8 sedang skripsi. Itu kebanggaan buat saya. Dan itu membuat saya yakin apa yang Allah katakan. Wa may yakhsha illallah. Nggak ada orang lain. Sampai atasan pun siapapun saya bilang, saya tidak peduli. Maaf, sampai orang tua saya mengatakan, saya menikah tidak dengan orang Islam. Saya menikah dengan anak seorang penginjil yang kakaknya 2 kandung menjadi seorang pendeta. Saya bilang, saya tidak peduli. Saya yakin saya bisa mengajak dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya punya istri sekarang menjadi, buat saya itu istri yang salihah, yang sudah mengajar anak-anak saya. Karena saya selama dinas jarang sekali saya berada dekat keluarga. Sampai kelahiran anak ke-8 baru saya menyaksikan kelahirannya. Bayangkan. Jadi secara logika, secara rasio tidak mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Sangat mungkin. Yakin.
Yakinkan dirimu bahwa hanya Allah yang akan bisa membantu dan menolong kita. Bukan orang lain, bukan teman terdekatmu, bukan kawan-kawanmu, bukan pimpinanmu, bukan atasanmu, tapi Allah yang akan membantu kita. Disinilah saya menyampaikan dalam kesempatan ini para jamaah, yakinlah kepada Allah. Yakinlah yang kita lakukan ini yang paling benar. Kan? Begitu diajarkan dalam ayat Allah. Untuk itu rasanya kita di sini semua sudah lebih 10 tahun melaksanakan ajaran Islam, Pak ya. Atau mungkin ada yang lebih, pasti sudah banyak lebih. Nah, sekarang tinggal ditanya, setelah itu yakin nggak kita setelah sekian tahun menjalankan syariat agama Islam ini? Ya. Jangan terpengaruh kepada kata siapapun. Andai orang tua pun, ya udah jangan dijawab, jangan dibantah, jangan didebat. Maaf kalau kita seorang anak, secara logika, rasio, semua mengatakan kalau 2 tambah 2 adalah 4, ya Pak ya. Tidak ada yang mengatakan lain. Tapi andai orang tua kita yang pendidikan dia katakanlah tidak setara dengan kita, di bawah kita. Apa 2 tambah 2, 4, 5. Kita mau bantah, Pak? Jangan dibantah. Biar dia, oh iya 5 ya, yang saya berarti saya salah ya, Pak, ya Bu. Nggak masalah. Jangan gagah kita. Nggak bisa gimana Bapak Ibu. 2 tambah 2 itu 4. Dari sekolah gitu. Jangan. Ingat selalu 2 air yang jangan tidak kita lupakan. Air susu ibu dan air keringat ayah. Kita bisa dibesarkan, bisa selesai kuliah sampai S1, S2, S3, atau S4, guru besar pun, itu karena keringat ayah kita. Berjuang dari sejak kecil, tidak akan harta apapun akan dia lepaskan untuk bisa anaknya sukses dalam studi. Untuk itu, sekali lagi melalui forum mimbar yang terhormat ini, saya mengajak kepada umat, kepada jamaah semua, ingat itu semua. Ya, kalau yang masih punya ayah, temui segera. Orang tua, temui. Ibu, temui. Yang sudah tidak punya, kirimkan Fatihah. Jangan dihitung. Cukuplah 3 kali, cukuplah 5 kali, cukup 7. Tidak. Kirim Fatihah. Kapan kita ingat? Fatihah ila ruhi abi waladi ummi. Al-Fatihah. Baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi di kesempatan bulan Ramadan ini yang tadi Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sabdakan, la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan kalau kita baca Fatihah kira-kira berapa huruf, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dari alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Kira-kira berapa huruf? Kali Allah bisa kasih pahala 10 kali lipat, 170 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih yang tidak terhingga. Subhanallah. Betapa luar biasanya, itulah terima kasih kita. Jangan mentang-mentang sudah jadi sarjana, ya, dia salah, nggak ada. Jangan pernah membantah. Ya. Diam. Uskut la tatakallam. Diam dan jangan bicara. Lakukan. Ya sudah, diam, tidak berdebat. Jangan buka perdebatan dengan orang tua. Sehebat apapun kalian. Ya. Karena apa? Itu yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga orang yang selalu atau anak yang selalu memperdebatkan, mempertahankan kebenaran kepada orang tuanya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan masuk surga, Pak. Bau surga aja nggak dapat, Pak. Sehebat apapun amalnya, tidak dapat. Hatta setiap malam tahajud, hatta Quran bisa dihatamkan dalam 1 hari seperti Sayyidina Umar bisa lebih 10 kali, tidak bakal. Ingat, jangan main-main. Kelihatannya sepele, tapi dengan orang tua jangan main-main. Ya. Sekali kau menyakiti hati ayahmu, sekali kau menyakiti hati ibumu, bau surga pun kalian tidak akan pernah dapat. Yakinkan itu. Jangan main-main. Jangan sehebat apapun jabatanmu. Kasarnya, pangkatnya, gajinya sehari adalah 100 juta. Jangan kau merasa sombong. Jaga hati ini. Nah, kesempatan Ramadan ini saya ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian. Mari kita jaga saumun nafsik,
puasa untuk jiwa. Bagaimana? Tahan. Ya. Tahan dari mulai ucapan kita, tahan pandangan kita, tahan pendengaran kita, tahan tangan kita, tahan langkah kita untuk tidak mengejarkan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada yang memaksa kita untuk bicara, katakan, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Udah. Jadi sebenarnya mudah, ya, tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyikapi semua masukan-masukan dari luar. Jangan disikapi dengan emosional. Oh, kita bertahan karena kita merasa S2, S3, bertahan ini bukan. Nggak perlu, tidak perlu itu, sudah. Jangan kita merasa kaya raya, penghasilan saya sehari 100 juta. Jangan, belum ada apa-apa. Maaf Pak, dulu waktu orang tua saya masih hidup Pak, kalau mengibaratkan kita, jangan kau sombong bicara lebih, jangan kau sombong merasa lebih hebat. Ini jari yang paling kecil. Kalau kau bisa colek begini, na'udzubillah, kemudian kamu rasakan, kalau rasanya seperti madu, boleh kau sombong. Yang tahu pasti rasanya pahit. Nah, ini. Kalau ini belum bisa rasa madu, jangan sombong. Jangan sombong, saya paling kaya di kampung ini, baru sekampung Reni Jaya. Belum dikasih 10 Jawa. 10 Jawa aja kan bisa sombong ya Pak. Coba orang saya 10 Jawa. Tidak bisa. Maaf, mantan presiden kita Soeharto begitu banyak kayak itu. Pak Mati juga kan, nggak bisa para pengawalnya jaga untuk tidak diambil oleh malaikatul maut. Tidak bisa, apalagi kita. Jadi jangan sombong, sekali lagi saya ingatkan, jangan merasa saya paling hebat, badannya paling besar, gagah, tinggi, tenaganya kuat, penghasilannya 100 juta sehari. Saya hanya kira-kira pendapat saya punya keyakinan, ya, masjid ini pasti punya pengurus. Andai saya dengan penghasilan 100 juta, saya bisa donaturkan, saya bisa donasikan setiap hari tidak kurang dari 25 juta. Pertanyaannya, kira-kira pengurus akan mendengar nggak apa yang saya katakan? Pasti Pak. 25 juta setiap hari kan. Pendapatan masjid ini tidak ada sebulan 100 juta. Ya, ada nggak? Coba tanya yang biasa ngitung tromol. Pak Imran, sampai nggak 100 juta satu bulan pendapatan masjid kita Pak? Yang saya tahu tidak dapat Pak. Ya kan? Tidak ada. Kalau kita bisa nyumbang 25 juta, kira-kira pengurus akan mendengarkan nggak orang yang menyumbang 25 juta itu? Andai Pak Imran bisa menyumbang setiap hari 25 juta sampai 50 juta, kira-kira omongannya Pak Imran akan didengar nggak pengurus? Pasti didengar, pasti dia mau. Kalau nggak, wah repot ini kita, sudah tidak dapat donatur. Betul Pak? Itu kita yakinkan, apalagi. Maka itu sekali lagi, dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya mengajak kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Agar kita dibebaskan dari api neraka, dari siksa api neraka, diselamatkan dunia dan akhirat. Mati keadaan al-husnul khatimah dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, pintar sekolahnya, pintar baca Qur'annya, berhasil pendidikannya, hidupnya bahagia, mulia. Senang nggak Pak? Senang kan? Anak hidupnya susah, ya itu penyesalannya. Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Tapi kalau anak kita berhasil semua, pendidikannya berhasil, kehidupannya baik, istrinya yang laki-laki istri yang cantik dan salehah, suaminya yang laki-laki menjadi suami yang saleh dan salehah. Ya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada orang tuanya, akur sama keluarganya. Enak Pak? Enak. Kita pasti kayak. Nah, untuk itu kita marilah sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Agar keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dari siksaan kubur, dan mendapat syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, marilah saya berikan kepada yang mau bertanya, saya berikan. Silakan yang mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya bisa jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya mohon maaf. Karena saya bukan kiai, karena saya bukan dokter, saya tidak pernah dididik di pesantren. Saya belajar otodidak, ya, membaca buku. Jadi silakan kepada jamaah yang bertanya, silakan bertanya. Mudah-mudahan tidak ada Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada Pak.
Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, tidak berarti sudah pintar semua. Ya, sudah jelas semua apa yang saya sampaikan? Bisa diterima? Yakin bisa diterima enggak? Berani enggak melaksanakan? Hah? Yang jawab cuma Pak Lukman. Berani enggak laksanakan keyakinan yang sudah kita statement kepada Allah? Awas loh, besok dijaji. Kata Allah, kalian pernah mendengarkan sungguh disampaikan oleh Pak Hikmatullah. Katanya siap melaksanakan semua statement yang sudah dilakukan Allah. Betul Pak? Kan besok ditagih janjinya sama Allah. Berani nggak laksanakan? Saya nggak dengar suaranya di sana. Apa sudah merasa bisa semua? Yakin berani melaksanakan semua statement kita kepada Allah? Kan nggak berani jawab kan? Ini fakta. Ini banyak saya tanya nih. Masa suaranya nggak kedengaran? Coba saya mau tanya lagi. Kita pernah membuat statement kepada Allah. Berani nggak kita yakin bahwa kita akan melaksanakan statement itu? Berani nggak? Coba saya nggak dengar. Nah, itu berarti tandanya kita kurang yakin. Kalau kita yakin, berani, nggak ada cerita. Saya berani laksanakan semua statement saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal mungkin. Tapi kalau kita cuma diam, ketawa, kira-kira nggak ada, kita tidak berani menyatakan. Kan tadi saya sudah katakan, take it or leave it, ambil atau lepaskan. Nah, tunjukkan kehebatanmu sekarang, tunjukkan kehebatan kalian. Kalau saya berani melaksanakan statement saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang mendengar ini katakan, saya akan laksanakan statement saya sebagai seorang Muslim. Kan begitu, Pak Lukman kan? Nah, jadi mohon maaf kalau ini sambut kultum saya menyakiti hati para jamaah sekalian, menyinggung perasaan para jamaah sekalian. Ya, kalau nanti ada yang mau protes, sekarang saatnya saya buka. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Berarti kalian tidak ada yang marah, tidak ada yang protes. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita taufik hidayah kepada kita semua agar kita menjadi hamba Allah yang saleh. Amin. Ya, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, dan kita bisa hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Ya. Hidup bahagia di dunia dan mati masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala serta terbebas dari siksa api neraka Jahannam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi amal baik kita, ya, menjadi timbangan amal baik dan memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Biridha'illah wa barakatillah wa rahmatillah bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين اللهم صل وارحم على سيدنا محمد اللهم صل وارحم على سيدنا محمد اللهم بارك وارحم على سيدنا محمد اللهم أكرم وارحم على سيدنا محمد اللهم احسن وارحم على سيدنا محمد اللهم انصر وارحم على سيدنا محمد اللهم نور وارحم على سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم على سيدنا محمد اللهم ارضى وارحم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته ويسرته ويسر أمورنا واشرح صدورنا وتم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيته بما فضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا المرسلين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا وتحشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.